kurang mendengarkan, masih belum tergoncang imanmu malam ini, silakan naik ke atas. Supaya ada faedahnya kita memberikan kebenaran tentang perbandingan agama ini, silakan. Yang sudah mendapatkan hidayah, silakan naik. Jadi jangan seperti Pak Lucifer tadi. Sudah tahu nama setan, dipakai pula, ya nggak? Masya Allah. Ya, saya rasa sapaan saya itu, Bang Esho udah lama mungkin mau bersahadat atau bertanya yang terakhir lagi, kita kasih kesempatan. Selamat malam Pak Esho, silakan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Saya sih hanya pengen menempatkan sesuatu diksi tentang beberapa pemahaman yang salah di dalam literasi kemusliman. Makanya saya akan bertanya kepada Bang Zuma. Nubuat adalah suatu hal yang memang pasti akan terjadi nanti kelak, dan apalagi itu diucapkan oleh seorang baginda. Yang saya maksud di sini adalah diksi Muslim itu atau Islam. Ternyata yang saya pahami, apakah benar terjadi beberapa golongan atau denom yang memang terjadi di dalam kemusliman. Yang saya pahami, diksi atau perkataan denom itu adalah memang ada di dalam kekristenan, baik dari Kristen mula-mula dari Kristen Ortodoks sampai ke Katolik, Protestan, Oneness, dan lain sebagainya. Yang menarik dari kedenoman itu adalah satu, kitabnya tetap sama. Nah, begitupun dengan di literasi Muslim yang saya pengen menanyakan tentang suatu nubuatan, dan memang ini terjadi. Ada beberapa 70 atau 80 golongan yang mengaku dirinya Muslim dan Islam. Dan literasi saya pahami sama dari Al-Quran. Tetapi sesuai dengan apa cukup Pak Isu, cukup. Siap. Udah didapat poinnya. Jadi tentang pertanyaannya adalah, yang pertama saya koreksi, tidak ada disebutkan denom di dalam keislaman. Satu itu. Tapi kalau untuk membicarakan tanda-tanda kiamat, itu ada dalilnya di surah Az-Zumar dan juga di dalam hadis. Nah, itu pembicaraan tentang hari kiamat kelak, Pak. Tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi kalau di dalam kita mau diskusikan sesuatu tentang nanti yang akan datang, ya alhamdulillah kalau Bapak sudah mengetahui tentang hal itu, tapi tidak ada disebutkan denom, tapi golongan, Mbak. Ya, bukan saya tentang bukan akhir zaman, maksud saya tentang beberapa golongan, ya. Saya koreksi kalau denom yang tidak ada. Golongan yang memang banyak di dalam Muslim itu ada 70 kalau nggak salah, ya, seperti Syiah, Sunni, Wahabi dan lain sebagainya, Persis atau beberapa pemahaman yang memang suatu diksi keyakinan terhadap ketuhanan, di mana mereka mengacu kepada kitab suci yang sama, yaitu Al-Quran. Nah, dari beberapa golongan ini yang memang terakui, yang saya pahami di Indonesia adalah Aswaja. Nah, diksi ini bagaimana menurut rekan-rekan gitu, karena pemahamannya sama. Dari berbagai golongan itu sama mengacu kepada Quran. Kalau kita konversi kepada Kristen, yang saya pahami sama, mereka juga berkonversi. Bang Esau izin bang, kalau bisa menjauh dulu dari suara keributan Bang Esau. Menjauh dulu. Coba cari tempat yang aman-aman Bang Esau, ribut kali tempatnya, noise. Kang Dito ambil alih, moderator Kang Dito. Oh, siap. Oke. Coba Pak Iso diketik plus 999 supaya kuat itu sinyalnya itu, dari tadi merah. Kita sapa dulu Akhi Santo Asidik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, termasuk Burunda dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Iso sambil nunggu Gurunda lagi istirahat. Insya Allah nanti habis ini udah siap. Biar pertanyaannya nanti ditanggapi oleh Gurunda. Sudah berjalan 2 menit, kurang 8 menit. Gurunda istirahat dulu sebentar, lagi bikin kopi. Ya.
Tapi izinkan saya dulu memberikan pemahaman kalau pertanyaan Pak Eiso, misalnya memang mendapatkan dalil bahwa saat ini itu ada banyak golongan. Itu dulu. Tunjukkan datanya, Pak. Kalau Bapak mengatakan Syiah itu Islam, ada nggak dalil di situ dikatakan bahwa Syiah itu syahadatnya, Al-Qur'annya, hadisnya, dan pemahamannya, tata cara ibadahnya seperti orang Islam pada umumnya. Rukun Islamnya, rukun imannya, syahadatnya, apakah seperti orang Islam? Itu dulu, Pak. Ya, jadi kalau menyimpulkan, mau bertanya, cukup bertanya. Jangan sampai membuat narasi-narasi yang menyimpang, Pak. Syiah itu syahadatnya saja tidak sama, Pak. Itu tata cara beribadahnya pun yang sering digunakan oleh orang-orang Kristen menyembah batu. Tanya orang Syiah itu pakai batu, Pak. Nah, itu dulu. Ya, tolong difahami. Kalau konteksnya bertanya, saya harapkan tidak sampai menyimpulkan. Kalau memang menyimpulkan, tunjukkan dalilnya. Ini saya rasa bisa menjadi suatu dialektika yang positif. Tapi kalau hanya mempertanyakan kemudian menyimpulkan ada beberapa, itu nggak bisa itu. Tidak menjadi substantif gitu ya. Oke, mungkin selain itu Pak, yang fundamental sampai Bapak pertanyaan terakhir pernah saya jawab. Dan sekarang kemana-mana ceritanya gimana ceritanya Pak Iso? Kalau memang tidak mengakui kebenaran Islam, ya itu haknya Pak Iso. Kita memberitakan kebenaran Islam, tidak pernah mengharapkan suatu imbalan dari manusia. Hanya Allah Azza wa Jalla, keridoannya, hikmahnya, inayahnya, itu yang kami harapkan. Ya, itu dulu Pak. Mungkin pertanyaan yang lain, silakan Pak. Ya, baik. Izin dulu Apa yang sedikit menjadi Bang pertanyaan? Esau. Bang Esau izin sedikit ya Kang Dito sebelum saya turun ya. Sebenarnya begini Siap, Bang siap, Esau ini lanjut. kan Bang Esau ini kan salah satu Kristen yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan ya. Coba di cross check dulu Bang Esau, betul ya? Bang Esau tidak menuhankan Yesus ya? Iya, betul. Nah, Iya, sekarang betul. seperti ini. Kalau memang Bang Esau tidak menuhankan Yesus, apa yang membuat Bang Esau itu masih mengimani agama Kristen gitu loh? Sementara Bang Esau memang sudah tahu Yesus itu tidak beragama Kristen, gitu loh, iya kan? Nah, apa yang membuat Bang Esau itu masih bertahan Dari pertama. di keimanan Kristen? Ya, silakan. Bang Esau, Bang Esau, Pak itu masih ini di tempat keramaian itu. Jaringannya nggak Nggak dengar, bagus. Iya, sebelum Abang terlalu jauh untuk mengkaji tentang 73-72 golongan di dalam Islam. Nah, sekarang gini, keyakinan Bang Esau ini kan menuhankan Tuhannya Yesus nih, bukan Yesus. Nah, kenapa masih bertahan gitu loh? Itu saja dulu. Intinya agama adalah aturan. Iya, baik. Pemahaman yang saya pahami bahwa literasi tentang keyakinan dalam kedasaranian itu sama, karena diksi kami pun kami mengakui adalah sebagai Muslim, di mana literasi bahwa kami ini menyembah satu Tuhan, dan itu adalah hal yang memang pasti di dalam kehidupan kami beragama. Berbeda dengan Kristen, karena Kristen menyembah Tuhan yang salah menurut saya. Kenapa? Karena dia menuhankan manusia. Tidak ada satu representatif pun dalam beberapa pemahaman Yahudi dan Nasrani bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Itu aja, Nora. Artinya saya bukan Kristen, jadi pun saya adalah seorang Nasrani yang memang secara literas mengakui bahwa Elohim lah adalah pencipta langit dan bumi. Oke Pak.
Izin aku sambung ya Kak Nora ya. Pak Isu, supaya tidak ambigu, Silakan, Anda Kang menyalahkan Dito. Kristen salah sembah. Kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda itu Elohim. Kitab Anda coba tunjukkan apa kitab orang Nasrani supaya kita nggak penasaran, Pak. Supaya jelas Nasrani saat ini itu yang Bapak katakan Bapak itu Nasrani, kitabnya apa, Pak? Tolong, Pak. Jawab. Baik. Kitab kami memang adalah sebutan dari diksi yang pasti ada yang sebut tufilia atau yang memang diapokrikan oleh pihak kekristenan. Tetapi literasi yang memang menjadi suatu hakiki atau pemahaman Taurat itu adalah suatu pemahaman yang diksi yang benar. Karena memang beberapa pemahaman di dalam Taurat yang dibenarkan oleh Isa dan Masih tentang narasi, tentang syariat, di dalam kebenarannya itu adalah hal yang penting bagi kami. Nah, mengenai Injil yang memang diapokrikan oleh kekristenan, inilah menjadi saya pahami tentang literasi. Bahkan secara materi itu pun jelas bahwa dia itu ditulis dekat dengan semasa beliau. Maaf, saya potong Mbak. Kan jadi Pertanyaan kitab saya, kami Nasrani kitab Bapak itu kitab apa? Nggak usah kemana-mana, Pak. Tinggal to the point, strict. Oke, Gospel Thomas misalnya. Atau Gospel Barnabas misalnya. Itu saja loh, Pak. iya betul. Saya bilang apokrit itu adalah banyak beda dengan Kristen yang disatu bukukan. Ada Gospel of Thomas, Injil Barnabas, Injil Filipus, dan Injil Tufilia yang lainnya. Nah itulah diksi yang memang informasi yang jelas di dalam literasi pemahaman kitab suci menurut kami begitu. Oke, Pak. Tunjukkan kalau memang Anda mempunyai kitab Gospel Barnabas. Itu tentang penyalipan itu siapa yang disalib, Pak? Baik, karena saya masih di kedai, Injilnya saya disimpan di rumah. Tetapi literasinya bahwa yang disalib itu adalah bukan Isa dan Masih, itu orang yang digantikan oleh Elohim. Penyaliban adalah satu hal yang benar, tetapi diksi ini telah dinubuatkan dari Amsal yang memang menekan bahwa orang fasik mendekatkan orang baik. Jadi artinya yang kami pahami bahwa Isa dan Masih itu diselamatkan. Itu yang jadi kebenaran bagi kami. Begitu gitu. Menurut Bapak di Gospel Barnabas ada tertulis Nabi Muhammad atau tidak? Di Gospel Barnabas yang Bapak baca, apakah ada nama Nabi besar, Nabi terakhir yang dinantikan yaitu Nabi Muhammad? Ya, literasi mengenai sebutan nama Ahmad tentang Assalamualaikum, Kang Dito. Ini yang naik kok aneh-aneh. Ini yang naik ini aneh-aneh ini. Ini sudah akui di dalam Bible, di dalam kitabnya juga katanya ada nubuatan Nabi Muhammad. Tetapi dia tidak Islam. Apa ini? Ini aneh. Itu makanya Kang Dito, makanya saya bilang kenapa jauh kali pertanyaannya sampai ke 70 berapa golongan di Islam. Ke dirinya aja dulu gitu. Tadi tunggu sedikit ya. Tadi bicara 72 golongan sama denom. Itu beda 72 golongan yang dimaksud di hadis itu beda dengan denom. Bagaimana samakan dengan denom? Kalau denom itu jadi ada Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Yang mana bingung kan? Nah, tapi kalau perbedaan di dalam 72 golongan itu tidak. Itu tetap satu Tuhan, cuman di situ berbeda dalam artian perbedaan itu misalnya itu secara syariat, misalnya hilafiyah gitu, atau ada dikatakan di dalam misalnya itu bid'ah. Dalam artian misalnya contoh, satu ada aliran yang mengikuti tanpa dicontohkan Nabi. Nah itu yang dikatakan orang, tapi tetap dengan akidah yang sama, yaitu Tuhan itu tetap Allah. Begitu, bukan bidang genom ini kamu samakan. Jangan, bukan begitu ceritanya. Cuman yang anehnya di sini, di dalam kitabmu itu tadi kau katakan bahwasannya di situ sudah dibuatkan Nabi Muhammad. Kenapa Anda tidak Islam? Aneh. Kayaknya makanya saya curiga, Akhi Santo.
Orang kalau mengakui dirinya itu memegang gospel apokrif, dia pernah membaca Barnabas, di bab 39 ada tertulis begini, terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Itu di bab 39 Pak Eso. Saya itu sudah membaca semua yang apokrif. Terlepas itu tidak diimani sebagai Bible kanonik, orang mau keluar itu harusnya sudah memegang apokrifa yang memang murid-murid Yesus. Saya ulangi teman-teman ya. Kitab Barnabas bab 39 ada tertulis itu. Masih banyak lagi bab-bab yang lain tentang nubuatan Nabi Muhammad itu. Contoh, habis bab 39 ya. Ini mengisahkan tentang Nabi Adam, Nabi Muhammad. Juga disebut gitu loh. Di bab 41, atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Itu bab 41. Bab 44-nya. Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad, "Oh Muhammad, Tuhan bersamamu." Bab 97 Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri memberinya nama ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi. Allah berkata, tunggu Muhammad, karena kamu akan menciptakan firdaus dunia dan banyak makhluk siapapun yang memberkatimu dan diberkati, dan barang siapa mengutukmu akan dikutuk. Bab 112 Nabi Isa bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah orang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci. Kata Nabi Isa, namun Nabi Muhammad juga disebutkan di bab 136, 163 dan yang terakhir, sebelum terakhir ya, 220. Kitab Barnabas itu bab terakhirnya di 222. Itu tulisan Paulus disebutnya tertipu juga. Pak, kita orang Islam belajarnya jauh, Pak. Jadi jangan sampai kita itu dibodohi, kemudian Anda menyimpankan Bible Anda yang apokrifa, seperti kita nggak pelajari, nggak membaca. Salah, Pak. Kebenaran dari apokrifa itu, yang kemudian kalau kita mempelajari Al-Quran, Masya Allah. Itu bentar dulu Kenzo, jangan kejang-kejang dulu. Ya, sabar dulu. Ini saya masih sama Bang Iso. Bang Iso mengaku Nasrani. Sabar dulu. Bang Iso mengaku Nasrani. Ini urusannya dengan bukan Kristen dulu. Saya tidak mau bertanya agama. Saya mau bertanya logika nanti. Sabar dulu. Kenapa kalian berdua kejang-kejang saya baca Barnabas? Sangat anti kalian sama Barnabas. Itu. Gitu. Kenapa? Kenapa kalian itu sulit gitu untuk membuka cakrawala berpikir kalian, untuk benar-benar mengosongkan diri seperti Yesus kalian. Kenzo minta disapa pakai akal Kang gitu. Dito. Kenzo begitu. Kesabarlah Bang. Oke. Selamat malam Pak Utut. Selamat malam. Saya numpang tanyanya begini sesuai dengan apa yang disampaikan Dito tadi. Oke, selamat malam. Nah, terkait bahwa di Paulus dan segala macam lah. Sebentar dulu Kenzo, mutkanlah dulu sebentar. Sebentarlah dulu Bang nanti ada Kenzo. pertanyaan, saya mau bertanya masalah logika ya. Saya Iya, tidak sabar dulu Bang agama apa satu. Iya, sama-sama. Iya, sebentar mute dulu ya, bentar ya. Ini jangan kayak anak TK lah kita di sini, woi. Udah dewasa. Satu-satu dulu ngomong. Selesai dulu Kang Dito. Nah, silakan ditanggapi. Begitu yang diskusi ya. Ya, silakan Kang Dito, selesaikan dulu sampai habis. Iya, saya selesaikan dengan Pak Iso. Kalian yang baru naik, yang Kristen, nanti dulu. Ini bukan Kristen yang lagi naik tadi itu yang bertanya. Pak Iso mengaku dirinya Nasrani. Nah, makanya saya mau luruskan, kitabnya Pak Iso itu kitab apa? Apokrifa memang banyak. Tapi yang mana gitu loh. Kalau Barnabas, Kristen kejang-kejang. Yang inilah, yang ono lah kan gitu.
Nah, ini untuk Pak Iso. Apakah memang kitab yang teman-temannya Pak Iso, kelompoknya Pak Iso, itu memegang Gospel Barnabas? Kenapa Anda tidak menjadi Islam? Kalau memang di situ tadi yang saya baca tentang Nabi Muhammad itu sudah ada nubuatnya di dalam Gospel Barnabas gitu loh. Oke? Ya, selebihnya mungkin Gurunda sudah standby. Ya, sebelum dilanjut saya mau izin turun. Tadi saya sudah bilang mau izin turun. Karena berhubung sudah jam 22, kita istirahat dulu karena besok subuh mau bertempur lagi. Izin turun semuanya. Fandi, terima kasih ya Dek ya. Kang Dito, Bang Santo, Bang Zuma mungkin lagi ngopi. Izin Oke. turun semuanya. Oke, Siap, siap. thank you ya Fandi ya. Sehat selalu, Oke. saudariku. Sama-sama, sehat juga untuk semua. Yang untuk di bawah tolong tap-tap layar ya. Tembuskan sampai 1 M dong. Kan bisa itu. Oke, Bang Esau, thank you ya Bang Esau ya. Coba difikirkan lagi ya Bang Esau ya. Kenapa mesti bertahan di keimanan yang sekarang ini, sementara Yesus bukan beragama Kristen ataupun Nasrani. Gitu ya Bang Esau ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Iso. Pak Iso. Ya, Ya baik gitu. Apa yang Anda ungkapkan tadi itu adalah kebenaran yang memang saya harus akui, dan memang hanya satu-satunya kaum yang memuliakan baginda akan datang di Jazirah Arab. Literasi yang informasi tentang kehakikian bahwa kaum Nasrani adalah pengikut Isa dan Masih itu menjadi suatu pemahaman yang kuat bagi kami. Dari beberapa Injil yang seperti di Injil Thomas dikatakan ada dua pemahaman, maksud saya ada dua putra yang memang Abraham punya, yaitu Ismail dan Ishak. Literasi yang jelas bahwa Nabi terakhir dari jalur Ishak adalah Isa dan Masih, sedangkan Nabi terakhir dari jalur Ismail adalah baginda. Nah, dari dia tadi diksi inilah yang memang menjadi satu pemahaman kebenaran akan dua dari putra Abraham ini yang memang menjadi suatu pemahaman dalam atau Nabi terakhir dari kedua wilayah tersebut, dari kedua putranya tersebut. Bahkan dari literasi yang saya sedikit pelajari di Madita Kemusliman, bahwa baginda sendiri juga yang menyatakan berbuat kalau Isa dan Masih akan lagi datang di akhir zaman. Nah, diksi dan informasi ini adalah suatu pemahaman yang jelas di dalam kita dalam meyakini sesuatu yang memang hakiki di dalam keimanan, begitu Tito. Karena saya mengakui bahwa saya ini masih adalah Muslim. Di dalam kitab kami ditentukan beberapa pemahaman dan itu literasinya sama. Mungkin Anda juga bisa melihat beberapa sama dengan ada kesamaan di dalam Injil Thomas juga, di mana permohonan Abraham kepada Elohim untuk menyerikan bahwa dia dan keturunannya adalah seorang Muslim. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. ya udah, Pak Inco kalau sudah mengaku dirinya sendiri sebagai Muslim, Bang, di Indonesia itu Gospel Barnabas juga menerjemahkan kata Allah. Tadi yang saya bacakan bab 39. Sudah jelas, kan gitu. Tinggal apa sih yang masih mengganjal Pak Iso itu? Sementara di Al-Qur'an itu sudah banyak mengatakan bahwa pengikut Nabi Isa alaihissalam. Coba dibukakan surat Al-Hadid ayat 27. Coba baca terjemahannya saja. Kemudian dari tafsir Al-Muyasyar atau mungkin yang dari jalan lain, di situ dikatakan Bang, bahwa pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam itu beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah datang Nabi Muhammad, segala kebenaran yang dikatakan kan diserap dengan telinga. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka yang punya telinga sempurna, tetapi karena mereka tidak menggunakan telinganya untuk benar-benar mendengar kebenaran itu, mereka memang sudah dikeraskan hatinya. Tapi kalau Pak Iso sudah mengetahui nubuatan Nabi Muhammad Rasulullah itu ada, datang, dan dikatakan oleh
baginda Nabi Isa alaihissalam juga. Kenapa masih menyangkal Al-Quran sebagai kitab suci yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 9. Kan sudah jelas Al-Quran setelah kitab Injil. Kitab Injil setelah kitab Zabur dan kitab Taurat. Ini Allah Azza wa Jalla, Allah yang memang menurunkan kitab-kitab ini satu sumber. Kalau yang duluan ini bermasalah, kemudian yang kedua juga bermasalah, yang ketiga bermasalah, yang keempat kenapa tidak dipelajari dan diyakini bahwa memang dari sumber yang sama. Kebenaran apa lagi yang masih mau dipalingkan begitu, Pak Isu? Baik. Makanya saya bertanya tentang ada golongan yang benar itu yang mana. Karena saya tidak mau terjebak dengan beberapa golongan yang lain. Makanya saya tanyakan kepada Bang Zuma. Bahkan ada beberapa informasi yang saya dapatkan dari rekan Muslim. Siap, insya Allah. Oke, ini dulu ya, mute dulu Pak Isu ya, sambil nunggu gurunda kita, Bang Zuma. Ya, Pak Utut. Selamat malam Pak Utut, bisa mulai mau bertanya Pak Utut? Malam Bang, saya ini bertanya masalah apakah ada dalilnya Nabi Ibrahim pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad akan datang? Itu yang dulu saya pertanyakan. Kalau secara letterlek Nabi Ibrahim itu menubuatkan tentang Nabi akhir zaman, di dalam Al-Quran yang saya pelajari saya belum mendapat. Tapi kalau dikatakan Nabi Ibrahim itu tidak beragama Yahudi atau Nasrani, itu ada. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 140. Silakan, kalau punya terjemahan Al-Quran dibaca. Apa Islam menyembah ke kiblat atau Ka'bah? Kiblat. Nah, kalau di haji Ka'bah. Haji itu ke Ka'bah, Baitullah. Terus Ka'bah buatan? Ka'bah buatan, maksudnya? Buatan siapa Ka'bah? Ka'bah itu dibangun dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail. Berarti buatan manusia ya? Atau buatan Nabi? Dibangun. Berarti dari situ Nabi Ibrahim sudah mengetahui akan ada Nabi Muhammad ya? Oke, kalau mau bahas tentang bangunan Ka'bah dengan siapa yang menciptakan Ka'bah, sudah pasti Allah Azza wa Jalla ini yang menciptakan segala apapun yang ada di dunia ini. Itu Bang, jujur saya berpikir begini. Jujur sampai sekarang saya itu agama jangan enggak usah dia expose bilang saya agama apa. Saya juga mayoritas. Cuman yang saya berpikir sekarang, kalau menurut saya logikanya ini berpikir logika bukan masalah kitab. Kalau kitab ya, kalau mau untuk meyakinkan orang itu susah. Kalau misalnya kan agama lain ini agama, saya cuman bertanya masalah logika ini. Itu kalau menurut saya agama cuman adalah aturan kenapa manusia tidak berbuat. Artinya saya sebagai orang Indonesia harus bertoleransi setiap agama pun yang ada karena mereka membawa aturannya masing-masing dan Oke Bang, saya jawab supaya nggak melebar kemana-mana. Mungkin gini Bang, izin ya. Saya udah dapat poinnya. Kita setiap hari menarasikan tentang dialog lintas agama, debat lintas agama. Substansi yang kita angkat adalah ilmu perbandingan agama. Kalau kita lagi membicarakan agama, Anda memasukkan dalam sosial bermasyarakat, berbenturan, itu namanya provokatif. Betul. Nah, pada saat kita membangun dialek debat lintas agama, sudah otomatis kita sudah mengetahui. Disclaimer itu sudah ada. Ya, jadi komal-komal yang kita dirikan ini untuk... Saya berbaca kitab, saya percaya sama Islam kalau saya baca kitabnya. Cuman saya ini berpikir logika, saya yang salah paham guys. Ini masalah logika. Oke, kalau gini. Kalau logika Bang, kalau logika Bang, coba kita lepaskan dulu agama ini. Kalau mau bermain logika.
Kalau misalnya mau logika yang ada di dalam kitab suci, sudah ada. Sains itu banyak yang menyelidiki Al-Quran ayat contoh ada api di dasar laut. Kemudian langit itu tak bertiang. Kalau di Kristen langit bertiang, kan begitu. Kalau logika, secara logika tanpa dasar dari keagamaan, contoh bagaimana kita bisa melihat Allah. Kan gitu. Pada saat kita berdialek, Pak, Bapak punya akal atau tidak? Ya punya. Punya. Apakah Anda bisa melihat akal Anda? Betul. Itu kan apa bahas seperti itu kan sudah tahu. Contoh sakit kan tidak tidak mungkin kita lihat mana yang sakit. Ya sudah, Gitu. berarti iya, berarti Intinya itu kalau gitu bahas. berarti itu secara logika pun contoh, Bang. Logika lagi yang terbesar, ciptaan yang Bang, diciptakan oleh yang di bawah oleh juga. Allah. Tunggu dulu, Bang. Iya, Yang bawah ciptaan juga. yang diciptakan oleh Allah. Di sini kan Tetapi kebanyakan, masing-masing ciptaan ambil itu topik. maksudnya Enggak, di bawah juga bilang saya ateis. Enggak, saya bukan ateis. Saya ini juga saya cuma berpikir masalah logika, cuma begitu. Kalau mau bahas-bahas yang agama kan kita sudah tahu, mulai dari SD kita pelajari. Kalau nggak jelas agamanya bang, turun aja bang. kalau Anda mau bahas diskusi lintas agama ya Anda ngapain? Siap. Kan lucu gitu loh. Terus kemudian nggak pede dengan agama Islam. Naudzubillahi min dzalik gitu loh. Bang, jangan malu kalau kita beragama Islam. Kita ya, apalagi melihat gurunda kita tersayang tercinta ini luar biasa, Masya Allah, Bang Zuma. Berapa orang yang syahadat berikrar masuk Islam dengan adanya kita semuanya di sini. Gitu loh. Kenapa kalian itu yang sudah Islam hanya pengen tahu belajar sama belajar, kalian menyembunyikan identitas sebagai Muslim? Gitu loh. Padahal faktanya, ada nggak di Komal Kristen itu yang murtad, dibaptis, di-eventkan? Nggak ada. Adapun ternyata bohong. Tapi Masya Allah gitu loh, hadirnya kita di bidang diskusi debat agama ini bukan hanya 100-200 orang. Faktanya dengan dialog kita untuk memberikan pemahaman kebenaran Islam. Islam rahmatan lil alamin, banyak dalil. Kita mengetahui dari sudut pandang di luar kekristenan membaca Bible. Masya Allah, Gurunda Zuma tadi sudah menyampaikan sudah panjang lebar dengan siapa tadi, Lucifer. Apakah kalian tidak tergugah kebenaran itu? Kalau tergugah silakan naik. Ya Bang Zuma, mohon tuntun saya untuk bersahadat malam ini. Insya Allah teman-teman yang muslim di bawah doakan Oten ini mendapatkan hidayah malam ini. Supaya apa? Supaya kita terus eksis di sini gitu loh. Oke? Bukan kita itu mau memaksakan, tapi kita memberikan kisi-kisi kebenaran tentang Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Sampaikanlah walau satu ayat. Kalau kita mau maknakan, luas. Contoh kalau kita sudah menghafal atau sudah tahu nih kontradiksinya, penguat-penguat bantahan dari doktrin mereka. Kalau kita diam saja, Oten secara manusia juga saudara kita. Tetapi tentang kebenaran, ya ini harga mutlak. Apalagi melawan penghujat-penghujat. Sayang kali mereka nggak ada yang berani open camp kan gitu. Oke? Saya rasa itu bisa dilanjutkan. Insya Allah kalau Gurunda sudah menyimak, ini ada Bang Eso, Gurunda, yang mungkin akan bertanya ke terakhir kalinya karena sebagaimana kita dengarkan tadi, beliau mengaku sebagai Muslim, tetapi masih ada satu pertanyaan tentang golongan di tanda-tanda akhir zaman. Aduh, burung kemental. Cuma saya tambah sedikit tentang Ka'bah. Ya, silakan.
Jadi kalau kita berbicara tentang Ka'bah berarti berbicara juga tentang batu Hajar Aswad. Kan gitu ya. Tapi kalau dikisahkan di dalam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diangkat menjadi khalifah umat muslimin berkata, "Aku tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat mendatangkan mudarat maupun manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium, niscaya aku tidak akan menciummu." Nah, Ka'bah ini hanyalah benda mati. Ia hanya dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kiblat umat atau arah dalam ibadah khususnya salat dan haji. Perkataan atau ucapan ini yang jadi apa nih? Ini perkataan-perkataan orang jahil ini hanya didasari oleh apa yang mereka lihat, yakni kaum muslimin ketika salat menghadap ke arah Ka'bah. Lalu mereka pun berkesimpulan umat Islam menyembah Ka'bah ini. Nah, jadi terhadap ucapan-ucapan jelek ini, sesungguhnya umat muslim hanya menjadikan Ka'bah sebagai arah hadap dalam menyembah Allah, bukan menyembah Ka'bah sebagaimana ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat Quraisy ayat 3. Hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki rumah ini, yang memiliki Ka'bah. Jadi poinnya di sini, kami tidak menyembah kepada Ka'bah, tidak, kepada Allah. Ka'bah ini hanyalah sebuah arah atau kiblat. Itu aja. Cuman begini Kang Dito, tentang 73 golongan ini, begini. Jadi satu golongan itu adalah sebenar-benar satu golongan itu yang masuk ke dalam surga. Dalam artian ini satu golongan ini itu ahlul sunnah wal jamaah. Mengikuti perintah Allah dan pada sunnah. Sunnah daripada Rasul itu sendiri. Nah, jadi ada misalnya begini, saya kasih analogi sedikit ya, maksudnya perumpamaan sedikit. Jadi begini, NU mengaku ahlus sunnah, Muhammadiyah mengaku ahlus sunnah. Nah, jadi yang dimaksud dengan ahlus sunnah ini mengikuti perintah Allah dan Rasul. Di luar daripada itu bukanlah daripada ahlus sunnah. Misalnya apa yang tidak ditentukan Nabi itu dibuat. Gitu. Jadi tidak ada contoh Nabi apalagi dalam syariat agama itu dilakukan. Kalaupun ada dasar, ada dalil nggak masalah. Nah, yang jadi 73 di luar dari satu golongan ini, itu yang tidak mengikuti ahlul sunnah. Itu aja sebenarnya. Tapi poin kepada ketuhanan, ketauhidan itu tetap Allah. Cuman itu yang dimaksud 73 golongan kalau dari Pak Esau. Begitu. Itu sih kalau yang saya sedikit pahami tentang 73 golongan. Lanjut dengan itu. Ya, Masya Ya, Allah. dinaikkan saja teman-teman itu, Kang Dito, Santo. Bang Zuma mau syahadatkan orang dulu. Lanjut, silakan. Oh, siap. Masya Allah, ada yang ada teman-teman. Luar biasa kita, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang menyimak juga di bawah maupun di atas ini mendapatkan juga pencerahan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Ya, selamat malam yang baru naik, Bang Dio Mugia. Selamat malam. Malam Bang Mugia. Selamat malam. Waduh, nggak ini. Nggak ready. Ya, Bang Din 78, selamat malam. Bang Dio saya turunkan dulu ya, nggak ready kayaknya. Oke, Bang Din, selamat malam. Bang Din 87, selamat malam. Waduh, nggak bersuara juga. Bang Visi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, standby dulu ya Bang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ini Bang, Kang Dito, saya mau menyampaikan sesuatu Bang. Saya Muslim Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal menanggapi tadi ada perbincangan Bang Zuma tentang masalah kita tentang akad nikah Bang tadi, tentang masalah buku nikah kita dirobek-robek, tentang perceraian paling banyak agama Islam. Saya jelaskan dulu, mohon diterima.
Jadi seperti ini, saya bekerja di sebuah instansi pemerintah tentang menangani agama Islam. Nah, saya jelaskan betapa indahnya Islam itu seperti ini. Kita itu, Islam itu mengenalnya akad nikah, bukan akad kawin. Nah, Nang Oten tadi membahas kita tadi akad kawin. Saya jelaskan akad nikah dengan akad kawin itu berbeda. Akad nikah di Islam, akad kawin itu saya tidak tahu di mana bahasa apa itu. Tapi di Islam mengenal itu sebuah akad nikah. Apa tujuan akad nikah? Dalam Islam itu adalah sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, pertanyaan Bang Zuma tadi, Bang Zuma Gunda saya, yang saya suka ini. Aduh, Masya Allah. Jadi seperti ini, bagaimana Oten itu menikah? Nah, itu pertanyaan saya juga. Saya kan agama Islam, saya bekerja di sebuah instansi pemerintah yang menangani agama Islam. Saya pun juga penasaran nih tentang Oten itu menikah. Legalitas mereka menikah itu seperti apa? Tolong Oten, adakah tolong berbeda keyakinan bagaimana cara kalian menikah? Bagaimana cara kalian untuk melegalitaskan sebuah pernikahan? Apa tujuan kalian menikah? Kalau Islam itu sudah jelas apa tujuan menikah. Islam itu untuk sakinah, mawaddah, warahmah, dan melahirkan anak-anak nang soleh untuk mendoakan kemudian orang tuanya itu kemudian akhirat. Nah, bagaimana kalian untuk yang berbeda keyakinan ini? Apa tujuan kalian menikah dan bagaimana cara kalian untuk melegalitaskan sebuah pernikahan dalam berbeda keyakinan? Adakah yang bisa menjawab? Mohon izin. Oke, ada lagi Bang? Ya, mungkin standby dulu itu pertanyaannya ya. Bang Orehas, ya, selamat malam. Abang, Orehas buka mic-nya Bang. Selamat malam Bang. Bang Ore. Oke, enggak ada suara diturunkan aja ya. Bang Ore, 3, 2, 1. Oke. Bang Dian, selamat malam. Bang Dian Raja Begal. Ngeri kali namanya Raja Begal. Selamat malam. Bang Raja. Bang Raja Begal. Raja Begal mungkin tidak ada suara, diturunkan dulu. Oke, mungkin dia lagi ini merapat menyisir jalan. Itu saya tambahkan sedikit tentang Ka'bah ya, sebentar ya, Vicil ya. Boleh. Siapa? Jadi di dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 3 artinya begini, hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki rumah ini, yang memiliki Ka'bah. Ingat di situ, ada poin di situ. Nah, ayat di atas ayat ini bermakna mempunyai pengertian bahwa Baitullah atau Ka'bah adalah milik Allah dan Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk menyembah sang pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Jadi Ka'bah sendiri berarti kubus persegi 4 yang dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Adapun Hajar Aswad berada di salah satu sudut di luar Ka'bah, bukan di tengah-tengah Ka'bah. Sedangkan fungsi Ka'bah, sedangkan fungsi Ka'bah adalah sebagai arah hadap, sesuai dengan arti kata kiblat itu sendiri, yaitu arah hadap. Jadi di situ Ka'bah itu hanya arah. Bukan kita umat muslim menyembah Ka'bah, tidak. Di dalam Quran surat Al-Quraisy itu jelas tadi ayat 3. Nah, jadi dapat dibayangkan seandainya umat Islam tidak memiliki arah kiblat yang tetap, maka bagaimana sholat jamaah mereka? Sang imam ingin menghadap ke utara, namun mungkin makmumnya ada yang ingin menghadap ke selatan atau barat atau utara, maka berantakanlah sholat kita itu semua. Nah, begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan Ka'bah. Bukan kita itu menyembah Ka'bah, tidak. Ada dalilnya itu. Jadi Anda bisa, ada dalilnya itu. Jadi itu hanya arah. Iya, asup we aing Bang Dito mungkin bisa disapa lagi. Iya. Iwan. Oke, selamat malam Bang Dedi. Bang Dedi 34, selamat malam. Selamat malam Bang Dedi.
Aduh, kenapa ya? Naik, ada yang lupa neken mute gitu. Oke, Bang Asyari, selamat malam. Bang Asyaria Asyar, selamat malam. Bang, buka mic-nya, Bang. Oh ya, Bang. Buka mic-nya, Bang. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ana Julia. Bang Asyari. Nggak bersuara. Oke, Bang Iwan. Bang Iwan Gunawan, selamat malam. Bang, buka mic-nya, Bang. Bang Iwan Gunawan. Loh, Bang Dedi request lagi. Tadi suruh ngomong nggak ngomong. Iya, selamat malam Bang Rumpia. Yang baru hadir nih. Loh. Ya Bang, selamat malam Bang. Wais, noise tuh. Malam-malam. Loh. Wah, tiduran ini, Bos. Malam. Aneh-aneh tamunya, Bos. Ya Allah, lagi rame di Bang Komal, Bang. Ya. Mana isu tadi itu? Udah tergoncang dia langsung kan, baca Barnabas, terdiam. Jadi begini teman-teman, Pak Iso itu udah lama, hampir sekitar 7 bulan, 6 bulanan lah. Sering kali dia itu bernarasi tentang aku Nasrani. Begitu ditanya kitab apa, ya gitu muter-muter. Ya kalau kita itu kan membaca suka, jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi bukan hanya dalam sudut pandang sumber primer seperti kitab itu, tapi literasi-literasi yang kita pelajari banyak. Apalagi mau tanya tentang Katolik. Naik sini sama Kang Dito. Oke, kita sapa dulu Bang Ismail aja. Selamat malam. Pak Ismail aja. Pak Ismail. Oke, ada UMKM. Selamat malam. Ya, selamat malam. Izin Bang, ini Bang Dito. Mungkin mereka-mereka yang naik itu, mereka tidak bisa membuka mic-nya. Jadi mohon sabar, diajarkan dulu. Jadi mereka tidak bisa buka mic-nya tuh, tidak langsung bisa masuk. Nah, terus izin Bang Dito, kalau bisa bahas lagi tentang masalah Ijil Barnabas. Terima kasih, saya Muslim. Assalamualaikum. Oh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak Asyari ya, tadi diturunin karena mic-nya nggak terbuka. Ya, ada yang mau disampaikan juga Bang Asyari ya? Saya hanya ikut serta dalam menyaksikan kebenaran ini, Kang. Alhamdulillah, Kang Dito, Kang Fandi, siapa lagi ini? Kang Santo sama guru tercinta. Alhamdulillah, saya juga ikut berdoa. Semoga teman-teman kita yang berbeda akidah mungkin bisa secepatnya bergabung. Saya dari Aceh, Kang Dito. Amin. Siap. Salam buat keluarga besar di Aceh, Masya Allah. Ya. Kita lagi Ya, berduka. ada lagi yang mau disampaikan abangku? Dari kanda-kanda yang mungkin senior yang paling banyak ilmu mungkin kan, harapkan doa buat Abia kami tercinta lagi berduka di Aceh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat malam semuanya, Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah Sub dari Allah. Aceh. Mohon doanya kan. Iya bang, turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan yang terbaik oleh Allah
pada saat di alam kubur ditidurkan selayaknya orang tidur. Puluhan. Karena otaknya Prabowo itu udah dipenuhi KKB bang. Apa itu KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Oh my. Ternyata KKB. Bagus. Bahaya kali, Bang. Bagus juga istilahnya teman kita ini. KKB kepala botak. Dari tadi itu Bang Suma ada Kristen masuk tuh Laskar bilangnya apa? Jangan banyak diskusi, kau langsung kau mualaf saja udah. Kebanyakan kau diskusi, padahal dia belum mualaf itu Bang Suma. Tapi dia nggak sealiran Kepas kan ini anak. Beda aliran kan sama si Kepas. Oh beda. Kepas itu susah sembuh dia itu.